A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk di jagat semesta raya ini selalu dalam keadaan bahagia, damai, sejahtera. Ayah bunda sekalian yang hadir di studio ataupun yang sudah bergabung di channel YouTube ataupun TikToknya official Saiful Karim, selamat datang, selamat bergabung kembali di acara 2 mingguan kita semua, yaitu Ngariksa, Ngaji Rasa Menyelami Makna Semesta. Dan pada hari ini alhamdulillahirobbilalamin, Senin 13 Oktober 2025, kita hadir kembali dengan judul yang tentu saja selalu luar biasa dan selalu baru untuk menjadi pencerahan dan tambahan wawasan bagi kita semua. Pada hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting untuk bekal kita dalam meniti ke dalam diri, terus untuk menyadari kesadaran dalam diri. Judul yang kita ambil, yang disiapkan untuk bahasan kita pada siang hari ini adalah menemukan pusat kendali dalam diri. Kita siapkan pemahaman, pikiran, dan rasa kita untuk bisa menikmati kajian hari ini agar menjadi manfaat. Tak lupa pertama kali di dalam setiap kesempatan kumpulan ataupun kajian, kita sadari bersama bahwa kita bisa berkumpul pada siang hari ini bukan semata-mata karena kehebatan kita, tapi karena adanya sang daya hidup yang masih merestui dan meridoi kita bisa berkumpul. Beliau menjelma menjadi nafas yang tak lepas dari jantung, dari paru-paru, dari hidung kita yang selalu menemani setiap saat. Tak pernah tertidur, tak pernah terkantuk menemani. Dari situ kita bisa mendengar, bisa melihat dan seterusnya. Sehingga kita bisa menjadi kepanjangan Allah, kepanjangan Tuhan di dalam berkehidupan di bumi ini. Sehingga selayaknya dan sepatutnya kita selalu bersyukur. Mari kita buka kajian kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan juga untuk keberkahan acara kita, kita sapa asmanya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Segalanya. Seraya kita baca bersama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ayah bunda sekalian yang di studio ataupun yang di YouTube ataupun yang di TikTok, mari kita mulai kajian siang hari ini di Ngariksa dengan judul Menemukan Pusat Kendali Dalam Diri. Izin saya hari ini mendampingi Ayahanda Guru. Selamat datang Ayahanda Guru, sudah hadir. Ya. Terima kasih Kang Yudi. Siap Ayah. Ayah izin nih saya membuka dengan satu pertanyaan mungkin menggelitik. Kalau saya suka dari judul dulu. Judulnya menemukan pusat kendali dalam diri, kan gitu ya Ayah. Kalau seperti itu berarti di dalam diri itu ada pusat kendali. Dan dia tugasnya mengendalikan. Berarti ada juga yang harus dikendalikan. Nah, itu mungkin nanti bukaan pertamanya. Nanti kita detailnya, jelasnya ayah bunda biar diuraikan oleh narasumber kita, Ayahanda Guru Saiful Karim. Kepada Ayahanda Guru di haturanan dipersilakan ayah, mangga. Ya, hatur nuhun Kang Yudi. Pertanyaan yang sangat cerdas, mendasar. Kalau di dalam diri kita itu ada pusat kendali, sebetulnya pusat kendali dalam diri kita itu
barangnya apa. Kalau ada pusat kendali, berarti pusat kendali ini tugasnya adalah mengendalikan. Lalu yang harus dikendalikan apa? Ini udah masuk ke, bukan pembukaan lagi ini. Ini udah masuk ke inti pembahasan kita. Saya mau sedikit cerita. Kita selama ini kan sering mengucapkan satu kalimat dalam sehari-hari, yang beragama Islam terutama. Sering mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saking akrabnya dengan kalimat itu, sampai-sampai Kang Yudi jarang yang penasaran. Sebetulnya di balik kalimat itu ada apa sih yang hendak disampaikan oleh Allah? Ya. Saya akan mulai dari situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya kalau saya membacanya mungkin berbeda ya dengan para sahabat. Saya membacanya suka dipisah, Kang Yudi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena banyak yang membaca Alhamdulillahi Rabb. Sedangkan hirob sendiri dalam teks bahasa Arab itu artinya perang. Oh, oke. Makanya jangan heran ya, banyak orang yang sering baca kalimat itu tapi perang terus. Banyak konflik terus. Tidak damai terus, ya. Bahkan berusaha mencoba untuk mengontrol segalanya. Karena dia pikir kontrol itu adalah cara yang aman. Padahal kontrol, ya, kendali, hati-hati ya, itu berasal dari satu kesadaran yang rendah dalam diri kita. Karena semua orang yang mencoba mengontrol, biasanya dia didasari oleh rasa terancam, rasa takut. Ya, coba orang yang mengontrol biasanya karena ada rasa takut. Dan mengontrol pasti menindas. Dan dia pikir dengan menindas, yang dikontrol itu akan terkontrol. Padahal semakin ditindas sesuatu, maka dia akan semakin memberikan perlawanan. Makanya kenapa ya kalau di India, Kang Yudi, ada namanya karma yoga. Karma yoga, ya. Kalau di Cina itu ada yang namanya Wu Wei. Kalau David Hawkins mengatakan ada yang namanya letting go. Ya. Nah, di Islam, di tradisi Islam itu ada kata Islam. Jadi Islam itu sebetulnya adalah bertindak tanpa memaksa. Jadi terus melakukan tindakan, terus bermimpi, terus membuat target-target, terus membuat rencana-rencana, tapi tidak ada kemelekatan sama sekali terhadap hasil. Karena kebanyakan orang kan hanya menyiapkan diri untuk apa? Untuk menang, tetapi tidak diajarkan untuk menerima kekalahan dengan tenang. Ya. Kebanyakan orang diajarkan untuk mencapai, tetapi tidak diajarkan untuk melepas. Dan dikiranya melepas itu merupakan kekalahan. Padahal melepas itu kemenangan yang sejati. Nah, kembali pada kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah. Rabbil Alamin itu ya sebetulnya lebih cocok kalau diterjemahkan sebagai suatu daya, suatu keberadaan, suatu energi yang tak terbatas di balik semua alamin. Jadi di balik semua alamin, alamin itu bahasa Arab dari kata alamat. Alamat itu artinya ciri. Jadi saking Allah itu ingin dikenal, maka beliau bermanifestasi. Salah satu manifestasinya adalah apa yang kita sebut sebagai ciptaan. Tetapi beliau tidak seperti tukang kursi. Kalau tukang kursi habis bikin kursi,
ya sudah, dia terpisah dengan kursinya. Tapi beliau Sang Maha Pencipta, setelah menciptakan apapun, beliau itu tidak pernah terpisah dari yang diciptakannya. Nah, beliau selalu ada di balik semua itu. Nah, yang ada di balik semua itulah yang disebut dengan keberadaan. Nah, keberadaan ini sering disebut juga kecerdasan semesta tanpa batas. Pikiran kita itu hanya bagian kecil saja dari keberadaan ini. Pikiran kita ini hanya bagian kecil saja dari kecerdasan semesta tanpa batas itu. Nah, siapapun yang menyadari sang keberadaan, saya menyebutnya sang kehadiran, ya, itu yang disebut dengan being of experiment. Being of experiment. Ada being itu keberadaan. Ada being of experiment, itu artinya pengalaman tentang keberadaan. Jadi keberadaan itu ada, meliputi semuanya. Tapi ada yang menyadari keberadaannya, ada yang tidak menyadari keberadaan itu. Nah, mereka yang menyadari keberadaan itu yang disebut dengan sedang mengalami experience of being. Oke. Experience of being. Jadi experience of being itu adalah pengalaman tentang keberadaan. Nah, itu sebabnya ya, kenapa di dalam Al-Qur'an ada kata-kata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji habis buat Allah, sang keberadaan. Itu adalah kesadaran yang harus dimunculkan bahwa tidak ada peristiwa di semesta ini tanpa adanya sang kehadiran, sang keberadaan, sang penyaksi, sang pengamat yang abadi, yang tidak akan pernah tersentuh oleh apapun. Nah, itulah sebetulnya yang harus ditemukan oleh semua manusia kalau ingin hidupnya damai. Itu yang disebut dengan pusat kendali, yang sering disebut sebagai kesadaran murni atau sebut saja kesadaran. Nah, terus memangnya kalau ada pusat kendali yang mengendalikan, terus apa yang harus dikendalikan pada diri kita? Yang harus dikendalikan itu semua penyebab yang menyebabkan kita hidup menderita, semua penyebab yang membuat kita hidup menjadi gelisah, celaka, jauh dari sumber-sumber kedamaian. Apa saja? Satu yang harus dikendalikan oleh kita itu bernama emosi. Dan emosi itu adalah respon kompleks, ya, setiap diri terhadap segala stimulus yang datang. Emosi ini sangat subjektif, Kang Yudi, sangat bergantung pada setiap orang. Makanya saya sebut emosi ini adalah respon kompleks. Respon kompleks. Karena setiap orang itu kompleks, sangat kompleks. Tergantung di mana dia dibesarkan, di lingkungan seperti apa dia dibesarkan, lalu bagaimana dia selama ini ya menerima semua input-input yang berasal dari lingkungannya. Maka disebut sebagai ya respon kompleks terhadap stimulus yang datang dari luar atau rangsangan yang datang dari luar. Yang kedua, emosi itu terkadang juga bukan subjektif, tapi juga fluktuatif. Sangat tidak terkontrol, sangat fluktuatif. Ya, lihat coba orang kadang-kadang mengalami kesedihan, sedih sekali. Ya, mengalami kebahagiaan, bahagia sekali. Ya. Gitu, ketika marah, meluap-luap kemarahannya, ya kan? Dengan kata-kata dan lain sebagainya. Itu emosi. Nah, itu yang harus dikendalikan. Pernah nggak menyaksikan orang yang kehilangan kendali, lalu emosinya itu menjadi fluktuatif? Harus dicatat bahwa yang saya maksud adalah dikendalikan, bukan dimatikan. Ya, bukan dimatikan, bukan ditiadakan, bukan dinegasikan, tapi dikendalikan. Berarti dikendalikan itu biarkan saja dia ada. Tetapi dia sebagai guru yang menyamar lah kan. Dia sebagai sesuatu yang harus bermitra dengan kita. Ingat ya, emosi itu penting. Kalau batas-batasnya
tidak dilampaui. Emosi itu berguna kalau batas-batasnya tidak dilampaui. Begitu batasnya dilampaui, itulah yang akan menimbulkan hal yang destruktif. Sehingga banyak orang yang kemudian, mohon maaf ya, membunuh orang lain, mencelakakan orang lain, ya, menyakiti orang lain, karena emosinya itu sudah di luar kendali. Ya. Tuh. Yang kedua yang harus dikendalikan itu adalah pikiran. Nah, banyak orang yang bukan sekedar tidak bisa mengendalikan pikiran, malah sama sekali dia dikendalikan oleh pikirannya. Nah, orang yang dikendalikan oleh pikiran, ini orang yang belum bisa menggunakan pikirannya. Dia sedang digunakan oleh pikirannya. Saya mau nanya sama Kang Yudi. Kang Yudi pernah nonton film nggak? Sering ya. Di bioskop? Suka ya. Oke. Ketika Kang Yudi nonton film, ya nonton film, apapun judulnya, sering larut nggak emosi Kang Yudi ke dalam alur cerita film itu? Sering ya, bahkan ada ikut marah, malah kadang meneteskan air mata. Oke. Nah, ini contoh yang bagus ya. Kalau saya terus terang, sampai sekarang itu belum bisa menikmati film. Jadi kalau ke bioskop itu, saya minta disediakan makanan aja sama anak-anak. Padahal sudah di VVIP, ya, atau disediakan bed yang saya bisa tidur. Jadi untuk menyenangkan anak-anak, saya tetap pergi ke bioskop, tapi saya tidur. Kenapa? Karena saya sadar sebetulnya yang saya tonton itu bukan kebenaran. Jadi saya itu karena seringnya meditasi, sudah ada jarak antara pikiran dengan kesadaran saya. Sehingga ketika saya nonton film, saya seperti sedang nonton pikiran saya. Makanya kalau pikiran saya sedang bicara, self talk misalkan, Ya. atau overthinking misalkan, saya tidak percayai, biarkan aja. Jadi pikiran itu ya sudah diberi jarak oleh saya, sehingga ketika dia bicara, saya tidak pernah larut apa yang sedang dia bicarakan. Karena apa? Saya kan hidup dengan tubuh, dan tubuh itu hidup saat ini. Bagian dari tubuh yang paling penting itu adalah nafas, dan nafas itu pasti saat ini. Sedangkan pikiran kan tidak suka saat ini, sukanya masa lalu atau masa depan. Makanya coba perhatikan, ada orang yang tubuhnya di saat ini, tapi pikirannya tidak di saat ini. Ini orang sedang menderita sebetulnya, sedang menderita. Cuma dia tidak sadar dengan penderitaannya. Makanya kenapa saya ingin mengangkat topik ini, Kang Yudi. Kelihatannya mungkin bagi orang yang sangat awam, aduh itu judul sepele banget. Menemukan pusat kendali di dalam diri, ya. Karena yang cerita gini juga udah banyak gitu. Oh tidak, saya cerita yang berbeda dari kebaikan banyak orang. Ya. Nanti kita coba dalami ya. Ini Bapak Ibu, tadi Kang Yudi kan nonton film, sampai meneteskan air mata, sampai ikut marah, sampai berpihak misalkan kepada yang punya lakon, sampai membenci yang antagonis di lakon itu. Lebay pokoknya ya. Ini Kang Yudi ini sebetulnya seperti ada arus air di sungai. Kang Yudi itu menceburkan diri ke arus itu. Bukan harusnya kan Kang Yudi itu nonton aja arus itu, selamat kan? Nah, tapi bagus ya, contoh ini bagus, contoh begini bagus. Harus ada contoh yang kayak gini. Makanya saya bilang tadi ke Kang Yudi, kok saya nggak bisa sampai sekarang. Kalau saya nonton film itu, saya tahu kalau itu bohong. Jadi saya tidak bisa, apalagi harus larut, ya, apalagi harus nangis, kan bohong gitu loh. Dan mungkin karena terlalu terbiasa saya menjaga jarak antara saya dengan pikiran, si kesadaran, si keberadaan, ya, dengan pikiran saya. Jadi saya di mana-mana itu ya, kalau nonton sesuatu, apalagi telenovela atau sinetron, ya makanya saya tidak tertarik. Kenapa? Kan itu bohong gitu. Nah sama seperti pikiran. Nah ini Bapak Ibu, nah bahaya ya. Bapak Ibu kan sering percaya ketika pikiran sedang bicara, betul nggak?
ketika pikiran bilang gini, jangan pergi ke sana, macet. Padahal itu kan bohong. Karena belum terjadi ya. Kan sebetulnya kita belum ke sana. Ya. Betul nggak? Nah, tapi sering dipercaya. Akhirnya apa yang didengar dari pikiran dijadikan keputusan kan? Nah, itulah bahayanya ketika kita mengidentikan diri sebagai pikiran, lalu kita percaya pada apa yang dikatakan oleh pikiran, padahal itu hanya ilusi pikiran. Bahaya nggak itu? Bahaya. Kenapa? Karena si pusat kendalinya nggak jalan. Jadi yang kedua adalah pikiran kayak gitu. Ya. Yang ketiga yang harus dikendalikan apa itu? Sikap, reaksi. Bapak Ibu mau bersikap apa terhadap situasi? Kan itu kebebasan ada pada kita. Tapi ketika kita mengambil sikap yang salah pada satu situasi, bisa celaka nggak Kang Yudi? Sangat bisa. Sangat bisa. Misalkan begini ya, kita sudah menyangka kalau orang itu memang sumber kesalahan. Jadi apapun yang dia lakukan itu selalu salah menurut kita. Karena definisi di otak kita, dia ini adalah sumber kesalahan. Sebut saja dia orang jahat. Sampai kita tidak melihat lagi sedikit pun kebaikan dari dia. Sehingga ketika dia melakukan apapun, sikap kita selalu jahat sama dia gitu. Negative thinking terus. Betul. Padahal kan belum tentu. Nah, padahal kita kan punya sikap yang lain. Sikap yang lain. Nah, ini ada penelitian di fisika, ada yang namanya prinsip ketidakpastian Heisenberg namanya. Jadi begini, ketika kita memfokuskan diri pada sesuatu yang disebut dengan realitas, maka kita sama sekali tidak bisa mengontrol sesuatu yang di luar itu. Oke. Betul ya? Logis, betul. Iya kan? Itu namanya prinsip ketidakpastian Heisenberg itu. Makanya ketika kita mengontrol sesuatu, sebenarnya kita itu sedang kehilangan kontrol terhadap sesuatu yang di luar kita. Padahal itu sudah mengancam kita, cuman kita tidak sadar. Jadi yang ketiga itu adalah sikap. Ya. Nah, yang keempat yang harus dikendalikan adalah ego. Nah, ego itu adalah diri pribadi kita yang terbentuk ya oleh kebanyakan memakan program-program ya, sehingga kita menjadi lupa dengan diri kita yang asli. Dan kita menyangka diri yang diinputkan program-program ke dalam diri kita itu, kita menyangka itu diri kita. Padahal itu diri palsu kita. Nah, ego ini sangat berbahaya. Apa bahayanya ego? Ego itu tidak siap menerima kekalahan karena dia selalu siap menang. Ego itu tidak siap untuk melepaskan karena dia tuh selalu ingin mencapai. Ego itu itu akan sangat terluka ketika ekspektasi dia tidak dipenuhi. Dan banyak orang yang frustrasi kan, karena apa? Karena dia dikendalikan oleh ego. Nah, kira-kira 4 utama itu yang harus menjadi kendali kita. Jadi yang pertama adalah emosi, yang kedua adalah pikiran, yang ketiga adalah sikap, dan yang keempat adalah ego. Siapa pusat kendalinya? Pusat kendalinya adalah sang keberadaan, sang kehadiran, sang kesadaran. Nah, oleh karena itu, kenapa ajaran leluhur kita sering mengatakan pulang kamu ke jati diri. Nah, pulang ke jati diri sebetulnya supaya kita menemukan kembali ya diri yang jauh lebih besar dari sekedar yang saya sebutkan tadi. Diri yang lebih besar dari sekedar emosi, dari sekedar pikiran, dari sekedar sikap, dari sekedar ego. Karena dalam diri kita itu ada sang keberadaan. Ada kesadaran murni. Makanya latihan yang paling dasar adalah cobalah belajar pulang ke tubuh kita sendiri. Pulang ke tubuh aja dulu. Kenapa harus pulang ke tubuh? Karena kita ini, ya, mohon maaf ya, belum tentu yang semua hadir di sini sedang ada di tubuhnya. Belum tentu. Siapa tahu sedang ada di dalam imajinasi pikirannya. Sedang di mana gitu loh. Atau sedang di masa lalu. Atau sedang di masa depan. Sedangkan tubuh adanya di saat ini. Jadi pulang ke dalam tubuh berarti pulang ke saat
ini. Nah, sekarang mau saya tanya, bagian yang paling penting dalam tubuh apa menurut Bapak Ibu? Apa? Nafas. Bagian yang paling penting di tubuh kita nafas. Berarti pulang ke dalam tubuh, sebetulnya kita pulang kepada satu ruang sunyi yang sangat suci yang bernama nafas. Ketika kita pulang ke nafas, maka disitulah kita sedang the power of now. Kita sedang memasuki saat ini. Nah, kebanyakan kita tidak suka berlama-lama berkunjung ke saat ini. Makanya coba ada latihan mindfulness, Ya. ada latihan meditasi. Bahkan tadi ya, saya langsung share ya ketika saya sedang olahraga. Saya kalau olahraga ya, mulai dari saya pakai baju, saya sadari, saya hadir. Bagaimana tangan itu bisa mengancingkan baju, saya sadari. Begitu tangan bisa pakai sepatu, mengencangkan tali sepatu, saya sadari. Saya kemudian merasakan betapa ajaibnya ya tangan ini. Bagaimana Allah menciptakan tangan ini begitu fleksibel. Ya, mengikatkan tali sepatu bisa. Semua melakukannya bisa. Karena saya sadari, akhirnya saat saya sedang memasangkan tali sepatu itu mau olahraga, air mata saya mengalir. Sangat mengagumkan hidup itu. Saya bernafas, nyaris tidak diperintah oleh saya. Jantung kita saya berdetak, nyaris tidak pernah diperintah oleh saya. Ginjal saya menyaring darah, nyaris tidak pernah diperintah. Bayangkan betapa besar cinta kasihnya sang keberadaan. Tanpa perintah kita, semua diberikan sepenuhnya kepada kita. Cuman karena kita jarang hadir, jarang berada di sini, waktu sedang mengikatkan tali sepatu, otak kita sudah bergerak maju ke depan, mau lari. Ya. Dan saya nggak mau. Saya hadir aja nalikan sepatu. Nah, setelah itu saya naik ke treadmill. Kemudian gitu saya pejamkan mata, kemudian saya mulai lari. Saya pasang untuk 7 kilo. Nanti kalau sudah 7 kilo langsung treadmill saya akan kasih tahu, tit sudah udah keringatan. Nah, sepanjang saya sedang lari itu, saya betul-betul hadir. Apa yang terjadi? Ternyata ada intuisi yang masuk ke dalam otak saya. Meditasi itu, kata intuisi itu, meditasi itu adalah menyadari segala hal yang sedang terjadi saja. Dan tempatnya bisa di mana saja, bisa kapan saja. Tidak perlu gunung, tidak perlu bikin tempat yang tinggi-tinggi di gua, Di hutan. karena meditasi itu cukup kamu menyadari apa yang sedang terjadi. Tanpa penghakiman, jadilah kamu seorang pengamat. Saat itu kamu sedang pulang ke tubuhmu sendiri, sedang pulang ke jati dirimu. Sesederhana itu. Wow. Oke. Aduh, saya speechless nih. Jadi ternyata kendali dalam diri itu, Ayah tadi menyampaikan sang keberadaan, sang kehadiran. Kalau di tradisi atau agama Islam, mungkin boleh saya menyatakan diri saya nih ya, pandangan atau pemahaman saya. Dialah Allah yang melinggih di dalam diri saya. Dan jika salah satu caranya adalah kita meditatif. Meditatif itu berarti selalu eling, selalu sadar akan saat ini, di sini, sekarang. Terhadap apa yang terjadi di luar ataupun yang di dalam. Itu berarti salah satu cara kita untuk meditatif, untuk menyadari, untuk tanda kutip kalau sesuai judul, menemukan sang kehadiran, sang keberadaan yang ada di dalam sini. Berarti saya jadi ingat ada satu Asmaul Husna mungkin ya yang Al-Musyawwir. Allah itu adalah sang arsitek agung gitu. Boleh nggak saya sebut kendali dalam diri saya atau setiap diri manusia? Itulah sang musawwir, Al-Musawwir, yang apa sih yang tidak beliau berikan kepada kita. Berarti tugas kita bersyukur dan memanfaatkan apa yang beliau beri ya. Itu enggak ya? Ya,
Kang Yudi kan dari tradisi Islam. Saya kembali lagi pada kalimat alhamdulillahi. Segala puji hanya milik Allah. Jadi Allahnya kan sudah disebut di situ. Dan kalimat lanjutnya apa? Rabbil alamin. Sering diterjemahkan Tuhan semesta alam. Ya kan? Nah, apakah setiap orang Islam Tuhannya adalah Allah? Belum tentu. Ya. Kalau ngaku sih boleh. Karena Tuhan itu kan apa saja yang dia percayai menurut persepsi dirinya, dan dia memberikan kekuatan menyelamatkan. Karena ada orang yang merasa diselamatkan oleh uangnya, Oh, iya. oleh Oke. jabatannya, oleh hartanya. Bahkan ada orang yang mungkin berani ya menyatakan bahwa orang lain di mana dia bergantung kepada orang itu dan segala kebutuhan hidupnya dipenuhi, mungkin lebih dipentingkan daripada Allah. Karena dia tidak kenal kepada Allah. Ya tentu saja saya berharap kalau kita sudah menuhankan Allah, ya kenali Allah. Supaya kita menuhankan Allah yang sebenarnya, bukan Allah yang menurut persepsi kita sendiri. Jadi saya setuju dengan Kang Yudi bahwa sebetulnya Rob itu Robbil Alamin, Tuhan. Nah, dalam tradisi Islam sang keberadaan itu ya Allah. Tetapi kita juga jangan kemudian mengecilkan istilah lain dari tradisi lain. Apalagi mereka sudah tahu barangnya, cuman beda sebutannya. Ada yang menyebut Sang Hyang Taya, nggak apa-apa. Ya. Ada yang menyebut kecerdasan semesta tanpa batas, ya nggak apa-apa. Ya silakan aja menyebutnya apa. Karena yang paling penting kan ketika kita menyebut, kita tahu alamat yang disebut, karena kita udah kenal. Jadi saya setuju itu. Tetapi ya tentang Al-Musawwir tadi, ya saya kurang begitu setuju dengan sang keberadaan itu adalah Al-Musawwir. Karena Al-Musawwir ini kan artinya arsitek agung. Yang namanya arsitek seperti Kang Yudi kan arsitek. Itu kan pasti bikin gambar di pikiran Kang Yudi, lalu mewujudkan apa yang ada di pikiran Kang Yudi ke dalam gambar, kemudian ke dalam bentuk wujud nyata, gedung bertingkat dan lain sebagainya. Kan begitu prosesnya. Ya. Itu tugasnya Al-Musawwir. Tapi sang keberadaan itu jauh melampaui dari itu. Dia adalah kesadaran murni. Jauh melampaui itu. Sumbernya segala kreativitas, sumbernya cinta, sumber kekuatan positif, jauh melampaui itu. Tetapi ketika sang keberadaan ini ya mendapatkan mendapatkan input. Misalkan gini ya, Kang Yudi ingin bikin gedung. Ya. Kan sebenarnya yang ingin bikin gedung itu bukan sang keberadaan, tapi Kang Yudi kan. Nah, Kang Yudi meyakini kalau pasti uangnya ada. Kang Yudi meyakini pasti gedungnya akan jadi. Kang Yudi meyakini tidak akan sulit prosesnya. Nah, Kang Yudi itu sedang meyakini, bukan sedang menginginkan. Berarti Kang Yudi sedang memancarkan energi kepada sang keberadaan. Nah, sang keberadaan itu kemudian merespon energi yang disampaikan, terjadi proses resonansi. Di situ Al-Musawwir itu hadir. Wow, oke. Wah, berarti ya saya tadi punya pemahaman Al-Musawwir ternyata itu hanya sepersekian bagiannya dari sang keberadaan ya. Betul. Ternyata sang keberadaan itulah memang pusat kesadaran, pusat semesta sesungguhnya. Baik, nah tadi ada 4 hal ya, dari mulai ego, bagaimana kita bersikap, kemudian emosi, dan yang seterusnya tadi itu hal-hal yang sangat mungkin menjadi gangguan kita lupa gitu kepada sang keberadaan. Salah satunya meditatif tadi dengan meditasi. Jadi meditasi itu sesungguhnya tidak berarti saya duduk bersila,
mengatur nafas, tidak sebatas itu berarti ya? Ya, itu latihan meditasi. Oke. Itu latihannya. Jadi kita menyadari nafas, duduk bersila dengan sikap tertentu. Itu latihannya. Latihan untuk ya kembali ke tubuh. Bagian yang paling penting dari tubuh adalah nafas. Ya. Itu baru latihan kembali ke nafas. Oke. Itu. Nah, meditasi yang sebenarnya terjadi di setiap ruang dan waktu. Ketika kita menyadari segala hal yang terjadi. Apa saja yang terjadi, termasuk yang sedang terjadi di pikiran. Tidak hanya yang di luar dari diri kita, yang di dalam diri Yang di kita dalam. juga. Misalkan gini, Kang Yudi mau meditasi. Apa sih tujuan meditasi? Kan sebenarnya tujuan meditasi itu adalah melampaui pikiran. Melalui pikiran. Karena kita sadar ada kecerdasan yang jauh melampaui pikiran. Itu sumbernya kreativitas, sumber cinta, ya, sumber kekuatan positif ada di situ. Ya. Ya. Jadi Kang Yudi ini mengakses itu karena menyadari betapa terbatasnya pikiran. Ingin memasuki sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar pikiran. Karena sadar kalau pikiran ini hanya bagian kecil dari keberadaan tadi. Nah, kemudian Kang Yudi ingin mengakses ke sana. Nah, tadi latihan meditasinya adalah menyadari napas. Yes. Karena apa? Karena ketika kita menyadari napas, coba latihan. Pikiran kita itu ketika kita menyadari napas, pikiran itu jadi tidak terlalu sibuk. Energinya itu seolah-olah diserahkan pada kesadaran ketika menyadari napas. Tapi meditasi yang sebenarnya sebetulnya adalah menyadari segala hal yang terjadi tanpa penilaian, tanpa penghakiman. Jadi seperti langit yang sedang menyadari datang perginya awan. Perhatikan saya. Makanya ketika sedang meditasi, ada yang datang di pikiran, ya biarkan. Ada yang pergi dari pikiran, ya biarkan. Kenapa? Langit itu tidak pernah jadi awan. Dan awan tidak pernah bisa merusak langit. Jadi sebetulnya ya, setiap orang tuh harusnya tidak ada yang terluka, Kang Yudi. Seharusnya ya. Seharusnya. Setiap orang itu tidak ada yang sakit hati, seharusnya. Karena luka dan sakit hati itu jelas dari ego. Bukan dari kesadaran, bukan dari sang keberadaan. Kita yang sebenarnya bukan awan putih, bukan awan hitam. Kita yang sebenarnya adalah langit yang menyaksikan awan putih dan awan hitam datang silih berganti. Makanya termasuk yang terjadi di pikiran itu jangan di stop. Banyak orang yang salah mengajarkan meditasi. Ya pokoknya meditasi itu menyetop yang ada di pikiran. Oh, udah salah. Saya kasih tahu ya salahnya. Begitu pikiran di stop, dia semakin menguasai kita. Karena segala sesuatu yang ditekan, pasti dia akan memberikan perlawanan. Itu hukum alam, itu namanya aksi reaksi. Jadi bukan semakin merendah, dia semakin menguat energinya. Tapi ketika pikiran itu ditonton saja oleh kita, makanya kita ini sebenarnya bukan yang berpikir. Kita ini adalah si pengamat bagi yang sedang berpikir. Makanya ketika pikiran datang, apapun pikiran itu, tonton saja. Jika perlu, katakan, saya sedang menyaksikan kamu. Saya mengakui kamu ada. Silakan kamu datang, silakan kamu pergi. Saya tidak akan menilai kamu. Begitu. Tetapi bukan berarti pikiran itu buruk ya, jangan lupa. Pikiran ini mitra, pikiran ini alat. Persis pikiran itu kayak pisau. Bapak Ibu ya, perlu pisau enggak? Perlu kan? Perlu pisau ya. Tapi pisau punya dua kemungkinan. Bisa melakukan tindakan yang positif, bisa melakukan tindakan yang negatif. Kan tergantung kontrol kita. Ya. Tapi ketika dia digunakan untuk hal yang positif, tentu saja ibu bapak tidak akan merasakan wanginya goreng bawang kalau nggak ada pisau. Ya. Ada jasa pisau loh di situ. Diiris-iris dengan rapi sehingga jadi goreng bawang. Jangan lupa bahwa kita butuh pisau. Awas ya, jangan buang pisau. Saya tidak butuh pisau. Karena pisau berbahaya. Awas. Berbahaya bagi mereka yang tidak bisa mengendalikan pisau itu. Ya. Bagi dia yang bisa mengendalikannya, dia adalah
sesuatu yang harus menjadi mitra kita. Ini hati-hati ya, banyak yang ingin mencoba mematikan pikiran. Padahal pikiran itu mitra, alat. Tidak ada temuan seperti yang sekarang kita rasakan, termasuk mic yang dipegang Kang Yudi, HP Kang Yudi, laptop saya, mic saya. Tidak ada teknologi ini kalau tidak ada pikiran. Ya. Semua produk teknologi itu buah pikiran. Jadi jangan coba-coba kemudian menegasikan pikiran. Karena pikiran itu penting, dia sebagai alat. Makanya orang bijak mengatakan pikiran itu adalah ya pelayan yang sangat baik, tetapi dia menjadi majikan yang sangat berbahaya. Nah, makanya kita harus tahu batasnya. Batasnya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Kang Yudi, ya, yang tadi, apakah sang keberadaan ini bisa disebut apa saja? Ya terserah. Mau disebut Allah, mau disebut Sang Hyang Taya, mau disebut apa saja. Yang penting Kang Yudi mengalami experience of being. Ya. Pengalaman keberadaan. Itulah sebetulnya yang akan mendorong kita pada ketuhanan. Wow. Dan puncaknya akan mendorong kita pada kemanusiaan. Ya, betul. Pancasila nyambung banget kepada Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan. Oke. Keren. Makanya Pancasila tidak Tuhan yang Maha Esa, tidak. Tapi ketuhanan. Tuhan itu being. Tapi ketuhanan, pengalaman ketika bermanunggal dengan Tuhan. Ya. Makanya siapa yang menyadari ketuhanan yang Maha Esa, berarti dia menyadari bahwa dia siap untuk bermanunggal dengan dia sang keberadaan untuk menyerap sifat-sifatnya sehingga dia kesipati sifat-sifat dari sang keberadaan, yaitu kesadaran. Terbayang gak kalau Allah itu terluka? Kebayang gak kalau Allah itu tersinggungan kayak kalian? Terbayang gak kalau Allah itu melakukan penghakiman? Benar salah, baik buruk, suka tidak suka. Terbayang gak kalau Allah itu misalnya berpihak ke Persib, tetapi tidak berpihak ke klub lain misalnya? Kebayang gak? Coba bayangkan ya, setiap klub mau main bola, kan doanya kepada Tuhan yang sama. Iya betul. Tapi Allah tidak bingung. Ya udah, siapa yang paling rajin latihannya, ya sudah dia pasti akan menjadi yang sangat memiliki kemungkinan untuk menang. Gitu aja kan? Jadi sang keberadaan ya cuman hadir saja menjadi penyaksi di balik itu semua. Ya, jadi jangan percaya ya. Ini klub-klub sepak bola, misalkan tiba-tiba ada orang yang menyatakan kalau didoakan sama saya nanti akan menang, misalkan gitu ya. Yang penting kasih duit sama saya, gak usah latihan gitu. Tuh, gak usah, jangan percaya itu, jangan percaya. Itu sudah berlawanan dengan sifat keberadaan. Gitu Kang Yudi. Siap Ayah. Baik, kesimpulan yang tambahan lagi bagi kami ini bahwa sang keberadaan itulah pusat kendali kita. Mau dimaknai seperti apa, itulah sang kekuatan terbesar di dalam diri. Kalau tadi di Islam menyebutnya Allah, Sang Hyang Taya atau apapun, bagaikan air mungkin ya, mau disebut water, disebut air, disebut cai, silahkan. Yang penting kita sudah menikmati rasa dan sejuknya air. Siap, itu satu. Nah, saya mau balik lagi ke yang tadi 4 besar yang menjadi gangguan kita untuk jadi lupa kepada sang kesadaran, sang keberadaan. Ada ego, ada emosi, ada pikiran, ada sikap atau reaksi. Apakah itu hal yang tanda kutip punya kamar masing-masing terpisah-pisah ya? Ataukah itu seperti adik kakak dalam satu keluarga? Awalnya hadir sang ego, ego jadi membuat emosinya hadir, emosi membuat pikiran terganggu, keluar dari batasan tadi sehingga bereaksilah jadi sikap yang tanda kutip tidak seharusnya. Apakah ada urutan sambungan seperti itu atau sesuatu yang terpisah-pisah ya? Ya, setuju sekali.
sebetulnya itu bukan satu kesatuan yang terpisah. Ya. Cuman dalam ranah sains, dalam ranah psikologi itu terkadang supaya gampang untuk memahaminya, kemudian dibuat pemisahan-pemisahan seperti itu. Itu hanya pendekatan pembelajaran aja. Tetapi ya ketika kita sedang dalam kehidupan, kita hampir tidak bisa memisahkan yang mana emosi, yang mana ego, ya, yang mana sikap, yang mana pikiran, itu semua sudah bercampur-campur. Tapi yang paling penting dari itu adalah, coba perhatikan. Pernah nggak Kang Yudi memahami kenapa orang marah? Karena reaksi dari sesuatu yang masuk ke telinga, ke mata, dia nggak suka. Oke. Jadi sebetulnya ketika dia sedang marah, kan sebetulnya dia sedang melumpuhkan. Ketika dia sedang marah, dia itu kan sebetulnya sedang memberi makan pada ego. Oke. Ya. Nah, pernah nggak Kang Yudi berada pada posisi sedang dimarahi orang? Sering ayah. Oke. Apa yang Kang Yudi lakukan? Mengelus dada. Dan ya kadang saya kesel ya. Seringnya kesel malah. Kalau bukan ini mah saya gitu ya. Iya. Biasa ya, manusiawi ya. Ya. Jadi sebetulnya ketika Kang Yudi itu bereaksi marah kepada orang yang marah pada Kang Yudi, sebenarnya Kang Yudi itu sedang melumpuhkan diri Kang Yudi. Merugikan saya sendiri. Karena Kang Yudi sedang dikendalikan oleh pihak lain. Ya, ya. Ketika kita gampang dikendalikan oleh pihak lain, itu bukti bahwa di dalam diri kita sang kekuatan tadi, sang keberadaan tadi, ya, sang kehadiran tadi nyaris tidak berdaya. Makanya sebenarnya orang-orang yang sakit hati itu karena sang keberadaan dalam dirinya tidak berdaya. Orang yang keselan, ya, orang yang marah, ya, itu ada orang yang sang keberadaan dalam dirinya itu nyaris tidak berdaya. Sebenarnya dia itu, ya, tidak sedang menjadi dirinya sendiri, bahkan melupakan dirinya. Dari diri sejatinya itu dia lupakan. Ada satu kekuatan dalam dirinya yang luar biasa, tapi dia tidak menyadarinya kekuatan itu. Sehingga kekuatan itu nyaris tidak bisa menjadi kendali. Nah, akhirnya apa? Dia dikendalikan oleh situasi, dikendalikan oleh pihak luar. Kan ada orang ya ketika disulut ya oleh satu peristiwa, misalnya sebut aja, ya di satu tempat kan pernah ada kejadian, ada orang diteriaki maling. Nah, kemudian dia itu langsung saja ngambil tongkat, ngambil apa, ya, tanpa bertanya. Orang yang diteriaki maling itu tiba-tiba digebukin gitu Kang Yudi. Nah itu kan sebetulnya orang yang lumpuh. Orang yang sedang gebukin orang lain itu orang yang sedang lumpuh. Sang keberadaan, sang kesadaran, energi murni dalam dirinya itu lumpuh. Nah, yang sedang bekerja pada dirinya, sedang mengendalikan dirinya apa? Yang tadi, emosi, ya toh, sikap, kemudian pikirannya, kemudian egonya. Oke. Nah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan ya. Sekarang ini ya, saya kan pernah membuat judul di YouTube, judul kajian saya, ya, perbedaan antara niat sejati dengan ego. Nah, itu sudah saya rinci supaya semua orang sadar kalau dia beraktivitas itu sebenarnya yang menggerakkan dia itu apa? Apakah niat sejati atau ego? Ya, contoh sederhana. Bapak Ibu kalau bekerja, misalnya kalau bekerja cari uang misalnya ya, itu yang menggerakkan niat sejati atau ego? Ego. Ya. Nah sekarang gimana bekerja digerakkan niat sejati? Harusnya menggunakan konsep Bismillahirrahmanirrahim. Lepaskan pikiran kita tentang uang. Sudah saja saya ingin menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah lewat pekerjaan saya, keahlian saya, profesi saya kepada orang yang butuh pertolongan saya, gitu. Kan uang sebetulnya tidak usah dipikirkan, pasti akan mencari kita. Betul nggak?
Tetapi dari awal kita sudah berpikir uang, 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 uang. Nah, ego ya ketika tidak mendapatkan uang itu, apalagi mendapatkan kegagalan, pasti dia akan marah kan? Betul nggak? Yap. Gitu. Nah, ketika ego itu marah, karena semua energi kita dipindahkan pada ego, sehingga si sang kesadaran lumpuh gitu. Nah, itulah yang diceritakan kalau di Bali itu ada tari kecak tentang Rama dan Sinta. Jadi Rama itu adalah diri kita, Sinta itu adalah kesadaran yang ada pada diri kita. Tapi sang kesadaran ini kerap kali ya pergi karena dibawa jalan-jalan sama Dasamuka, namanya Rahwana. Nah, Rahwana itu kan penguasa negeri Alengka. Alengka itu bahasa Sanskerta, arti yang sebenarnya adalah pikiran. Nah, ketika kita dikuasai oleh pikiran, oleh Rahwana, maka kita sedang mencuri Dewi Sinta. Dewi Sinta itu ditenggelamkan sehingga Rama kehilangan kesadaran. Nah, karena dia sedang dikuasai oleh pikirannya, oleh diri palsunya, oleh egonya. Apa yang terjadi? Pasti dia akan selalu ya menimbulkan penderitaan bagi dirinya, juga penderitaan bagi pihak lain. Coba ciri orang yang dikendalikan oleh egonya, pikiran palsunya, pasti ya dia itu menimbulkan kerusakan pada dirinya, juga kerusakan pada orang lain. Ya, contoh ya, nonton sepak bola, klub yang dicintainya kalah, itu kan? Ya, kemudian kursi dibangun lama oleh pemerintah dibakar, betul nggak? Nah, kasus yang sederhana aja. Ketika kemarin timnas Indonesia dikalahkan Irak, sebenarnya kalau saya melihat permainan timnas kita itu udah luar biasa, sangat luar biasa, peluangnya banyak. Cuman karena tidak menang, tiba-tiba air mineral, saya belum pernah melihat pemandangan di luar negeri di mana botol air mineral itu dilempar ke lapangan, belum pernah melihat itu. Dan itu terjadi kemarin di Jeddah. Dan pelakunya pendukung timnas Indonesia pakai burung Garuda. Siapa yang sedang mengendalikan dia? Saya sebenarnya nonton pertandingan kemarin itu malu, sangat malu, sedih sekali. Ya, karena ego itu hanya menyediakan ruang untuk menang. Makanya kata-kata yang keluar dari ego apa? Ya, harga mati, harus menang. Dan kata-kata itu meluncur dari pejabat, manajer, betul nggak? Itu dari orang yang mengatasnamakan dirinya itu, katakanlah panggede gitu. Nah, rakyat yang kecil itu tidak siap. Nih kalau saya ya jadi manajer, ya pasti akan saya bilang, dalam sepak bola itu cuma dua kemungkinannya, menang dan kalah. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kemungkinan itu 50-50. Yuk kita belajar menerima, ketika menang kita senang, ketika kalah kita tenang. Kalau saya begitu, tapi kan saya bukan manajer klub manapun Kang Yudi, kecuali klub Tarkam lah barangkali, pernah saya dulu. Nah ini, dan ini kan sangat berbahaya. Sampai sekarang kita diajarkan menang, tidak diajarkan untuk tenang ketika kalah. Diajarkan untuk mencapai sesuatu, tapi tidak diajarkan untuk melepaskan sesuatu yang dicapai, karena pada gilirannya suatu saat harus kita lepaskan. Nah, siapa yang sedang mengendalikan kita? Situasi luar diizinkan untuk mengendalikan diri kita, sampai kita kehilangan jati diri kita sendiri. Ya, begitu Kang Yudi. Wow, tepuk tangan dong, keren banget kajiannya. Ya. Ayah Bunda, sebelum saya pandu lagi, dari teman-teman di studio ada yang mau ditanyakan? Mangga, silahkan. Tolong mic-nya disiapkan buat sahabat kita. Monggo. Oh, ngacung Pak, yang mana tadi Pak? Monggo, silahkan Pak. Dari mana, nama silahkan. Saya nama Yanto Herianto dari Ciparai. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Saya saat tadi menyimak, mana sih perbedaan antara pikiran dan intuisi. Di sana kita harus
bagaimana caranya untuk membedakan antara pikiran dan intuisi kita gitu. Terima kasih, segitu saja. Hatur nuhun, silakan Ayah. Ya. Apa sih bedanya? Ini dasarnya dari pikiran, ini dasarnya dari intuisi atau sebutnya dari kesadaran. Sederhana sebetulnya. Yang datang dari pikiran itu selalu berulang. Oke. Makanya yuwaswisu, ya, selalu berulang. Kalau yang datang dari intuisi tidak pernah berulang, cuma sekali. Contoh gini ya, kita mau melakukan kebaikan, intuisi sudah bilang, sudah lakukan saja, cuma sekali. Tapi kemudian, ya, kemudian datanglah yuwaswisu dari pikiran, ya, misalkan capek, nah, sudah. Berikutnya datang lagi, kan kamu baru datang. Berikutnya kan, enak aja, masa melakukan itu lagi? Nah, terus aja berulang-ulang sampai dia itu berhasil. Itu bedanya. Makanya kalau intuisi itu tidak pernah ada pengulangan. Makanya saya kalau dapat intuisi itu langsung saya catat. Saya kalau lagi olahraga nih, dapat intuisi, saya stop dulu treadmillnya, saya turun, saya catat. Makanya saya sudah punya note khusus untuk mencatat semua yang datang dari intuisi. Karena kalau tidak buru-buru dicatat, itu lupa, Pak Yanto. Itu aja bedanya. Ya, tentu saja perbedaan berikutnya, kalau yang berasal dari kesadaran diikuti, pasti akan menimbulkan berkah. Pasti akan menimbulkan manfaat. Pasti membawa kebaikan. Tapi yang berasal dari pikiran pasti akan menimbulkan dampak-dampak yang berbeda. Ya, begitu. Nah, terus begini. Kadang-kadang kan kita suka bicara, Kang Yudi, mau kemana Pak Yanto? Saya mau ikut pencerahan. Tapi kalau ditanya, emang pencerahan itu apa? Nah, mulai bingung kan biasanya. Ya, kalau ditanya kan biasanya bingung. Sebenarnya pencerahan itu apa sih? Kalau saya mengatakan pencerahan itu adalah kalau kita punya kesadaran akan adanya keberadaan, dan kemudian kita tinggal di keberadaan itu dalam rasa berkesadaran, itulah pencerahan. Oke. Paham ya? Saya bikin kalimatnya supaya sederhana ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin hidupnya tercerahkan terus, sederhana. Yuk pulanglah pada kesadaran akan keberadaan. Lo tinggallah di keberadaan itu dalam rasa berkesadaran. Tidak akan mudah kita dihancurkan. Ya. Itu benteng kita. Itulah pusat kendali kita. Ada nggak orang yang gampang dihancurkan? Sering berubah dengan apa kata orang tentang dirinya. Dibicarakan sedikit saja tentang dirinya langsung berubah. Ya, dihina orang lain langsung jatuh. Banyak yang kayak gitu. Banyak. Nah, ini masalahnya apa? Masalahnya karena dia belum punya kesadaran tentang keberadaan. Dan dia belum tinggal di rasa berkesadaran itu. Karena dia belum tercerahkan. Jadi manusia tercerahkan itu cirinya apa? Ya sudah tidak bereaksi apa-apa. Bukan banyak pengetahuan. Bukan sudah cerita, oh saya meditasi di Tibet, meditasi di China, meditasi di Bali, gitu ya. Ketika tersinggung sedikit aja, ya, kesenggol langsung melotot. Itu belum tercerahkan. Nah, wujud orang yang sudah tercerahkan, dia damai setiap saat. Makanya orang yang sudah di level seperti itu, alam semesta pun pasti merindukan dia. Pasti merindukan dia. Kenapa? Karena yang keluar dari mulutnya selalu kata-kata yang menyejukkan, ya, pandangan matanya sudah terbebas dari segala kecurigaan. Makanya dalam ajaran Tibet
Itu sering dikatakan, sentuhlah matamu selembut bulu ayam. Nah, sentuhlah matamu selembut bulu ayam artinya, ya, ajari matamu supaya melihat dengan kelembutan. Tidak ada kecurigaan. Kan banyak orang yang memandang dengan kecurigaan. Betul nggak? Nah, orang yang selalu curiga pada orang lain, karena yang dilakukan orang lain, itu masih dilakukan oleh dirinya. Ya. Jadi kalau kita benci sesuatu pada orang lain, yang kamu benci itu sebetulnya, itu orang lain itu hanya sedang mengingatkan bahwa dari dalam diri kamu masih ada energi itu. Nih saya kasih tahu, pernah nggak Bapak Ibu benci sama orang lain? Pernah kan? Nah, sebetulnya orang lain yang dihadirkan semesta kepadamu itu sebetulnya sedang mengingatkan saja bahwa energi kebencian yang ada pada orang ini ada pada kamu. Itu aja. Harusnya bukan menyerang orang itu, harusnya memperbaiki diri gitu loh. Oh, kok saya masih tidak suka ya orang lain melakukan itu? Oh, berarti saya sebenarnya masih memiliki energi ketidaksukaan itu gitu. Introspeksi jadinya gitu ya. Iya, harusnya semua ke dalam. Nah, makanya saya mengajak kita semua, yuk ya, tidak usah pusing-pusing. Bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana mengendalikan pikiran, bagaimana mengendalikan sikap, bagaimana mengendalikan ego. Tidak usah satu-satu pusing. Sudah, kembali saja pada satu kesadaran bahwa di dalam diri kita ada sang keberadaan, dia abadi, tidak terjebak oleh kehidupan, tidak terjebak oleh kematian, akan selalu ada selama-lamanya. Pulanglah pada kesadaran keberadaan itu dan tinggal di rasa berkesadaran. Yang 4 saya sebutkan satu-satu tadi itu, seolah-olah makhluk yang berbeda itu lumpuh dengan sendirinya. Saya bukan berbicara teori karena saya bukan ahli teori. Saya nggak suka teori-teori. Saya sedang berbicara pengalaman saya. Bukan berarti saya sudah selesai, bukan berarti sudah selesai. Ya, tapi saya terus ya belajar. Terus belajar. Terus belajar untuk selalu tinggal di kesadaran akan keberadaan itu. Kalimat yang saya pakai sama seperti kalimat yang Bapak Ibu pakai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama kan? Sama, cuma beda kesadaran aja. Ya, saya mengucapkannya dengan penuh kesadaran itu aja. Gitu. Bagus ya pertanyaan dari Pak Yanto. Itu pertanyaan banyak orang kan sebetulnya ya. Sering pertanyaan seperti itu. Tidak bisa membedakan. Ya. Makanya gini saya kasih tahu. Kalau intuisi sudah nyuruh langsung lakukan. Tidak usah ada perdebatan di dalam. Karena yuwaswisu fisudur. Nah, kan yuwaswisu fisudur. Si pembisik-pembisik kesadaran itu akan datang berulang-ulang. Karena ego itu tidak siap kalah. Dia akan memaksakan dirinya untuk siap menang. Makanya banyak orang yang hidup kemudian dengan memaksakan segala sesuatu sesuai dengan ekspektasinya. Sebetulnya yang memaksakan itu niat suci atau ego? Ego. Niat suci itu tidak pernah memaksakan. Coba perhatikan. Ya. Begitu kita sudah menanam biji, ya sudah ditimbun, disiram aja setiap saat. Karena dia sadar yang akan menumbuhkannya bukan dia, sang keberadaan di balik semua itu. Karena dia sadar, kamu yang menanam, aku yang menumbuhkan. Karena tidak sabar, buka lagi tanahnya, buka lagi tanahnya, malah mati. Nah sudah tumbuh, nih bijinya sudah keluar. Dia ingin cepat mendapatkan biji yang sama. Ditarik-tarik aja setiap hari, mati. Nah ketika dia menarik, sebenarnya dia sedang mengikuti ego. Karena ego itu ingin cepat berbuah, ingin cepat dapat hasil. Betul nggak? Kalau perlu nyogok, kan gitu ego. Betul nggak? Untuk memuluskan ekspektasinya supaya cepat tercapai. Apa yang terjadi ketika pohon ditarik-tarik?
mati. Padahal alam semesta ini ya punya alurnya sendiri, punya flow state-nya sendiri, punya jalurnya sendiri, punya jalannya sendiri. Ya sudah, ikuti saja. Makanya jangan menunggu. Nah, supaya tidak menunggu harus sabar. Apa sih sabar itu? Saya tanya orang-orang yang bilang harus sabar, ternyata nggak ngerti juga. Sabar itu bukan tentang menunggu, tapi sabar itu bersikap saat menunggu sampai tidak terasa kalau kita sedang menunggu. Ulang ya. Nih, saya mau kajian jam 1, kalian jam 12 di sini. Nggak usah nunggu jam 1. Bersikap saja. Kan tadi bersikap itu kendali kita. Bersikap saja supaya dengan sikap kita itu kita tidak merasa sedang menunggu. Apa itu? Ya sudah, ya ngobrol dengan teman-teman tentang yang positif, atau membaca artikel atau baca buku, apa saja, sehingga tidak merasa sedang menunggu. Itu sabar. Sabar itu begitu. Bukan jam 1, pokoknya sabar, diam aja sambil marah-marah ya, sambil kesel, pokoknya sabar gitu aja. Itu nggak sabar ya. Orang yang seperti itu ya pasti tensinya akan naik. Karena orang yang menunggu selamanya akan merasa menunggu. Itu, silakan ada pertanyaan lain. Ya. Itu ya, ayah bunda sekalian, Pak Yanto tadi yang bertanya. Jadi kita harus jeli. Ternyata harus jeli. Itu tipis antara pikiran dengan intuisi, dan intuisi datangnya hanya sekali. Oke, makasih ayah Anda. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, masih ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau belum ada, izin saya lanjutkan ya diskusi. Mewakili ayah bunda juga ya. Yang 4 hal tadi ya, dari mulai pikiran, emosi, ego, sikap, itu kan jangan sampai mengganggu. Agar tidak mengganggu, saya jadi ingat ada, saya nyebutnya ilmu jeda. Ilmu jeda itu jangan langsung bereaksi. Segala sesuatu itu perhatikan dulu. Karena di dalam sepersekian detik itulah sesungguhnya proses kita mudik kembali eling kepada sang keberadaan. Kalau di tape itu kan zaman dulu ada yang namanya pause, play, pause dulu. Kalau misalkan mau mengingat yang sebelumnya, tadi ngomong apa ya, nyanyi apa ya, pause dulu, catat, ingat-ingat. Analoginya seperti itu. Itu terkait pemahaman tentang pentingnya jeda sejenak untuk memaknai apa yang terjadi, jangan sampai mengganggu. Itu benar nggak ya? Ya, saya setuju ya. Salah satu latihan supaya energi pada emosi, energi pada pikiran, energi pada sikap reaksi itu ya yang sangat reaktif, energi pada ego itu melemah. Itu salah satu latihannya adalah jeda. Yang sering disebut dengan mindfulness. Sebetulnya alam semesta sudah mengajarkan itu pada kita. Contoh sederhana. Ya. Orang-orang meditasi mengatakan bahwa di proses napas itu yang paling penting adalah jeda. Kan napas itu masuk, napas keluar. Nah, makanya kalau saya dulu pernah ikutan meditasi, justru kita ini pada tingkat lanjut tidak disuruh untuk menyadari napas masuk dan napas keluar, disuruh menyadari jedanya. Oh, oke. Jadi yang awal itu disuruh menyadari napas masuk, napas keluar, itu yang awal. Tapi yang sudah tingkat lanjut meditasinya disuruh untuk menyadari jeda di antara dua nafas. Makanya ada kata-kata bijak, siapa yang berhasil menyadari jeda di antara dua nafas, dia sudah masuk pada keabadian. Itulah keabadian, itu asalnya. Wow, yes. Makanya ketika kita masuk napas itu kita hidup. Ketika kita keluar napas kita mati. Nah kalau masih terjebak hidup mati itu bukan keabadian. Keabadian itu yang sudah tidak terjebak oleh hidup mati. Mana keabadian? Ya jeda itu. Paru-paru kita tidak bisa menerima napas terus-menerus. Ternyata dia perlu jeda.
Dia baru bisa menerima lagi kalau sudah mengeluarkan. Ya. Bayangkan ya orang yang serakah, pengennya nerima terus. Betul nggak? Nyedot Kapan terus. dia mau mengeluarkan? Betul nggak? Coba lihat orang serakah. Makanya kan keserakahan itu racun. Orang yang serakah itu tidak siap melepaskan. Karena egonya mengatakan kesuksesan dia, identitas diri dia adalah berapa banyak yang dia bisa kumpulkan. Berapa banyak yang dia bisa capai. Bukan berapa banyak yang dia bisa lepaskan. Dan dikiranya melepaskan itu suatu kekalahan. Padahal napas saja mengajarkan kita baru bisa menarik napas baru, energi baru kalau kita berani melepaskan yang lama. Nah, keberanian melepaskan seperti belajar ilmu ya. Bapak Ibu tidak mau melepaskan ilmu yang lama. Ingin ilmu itu saja, tidak siap menerima yang baru. Ya sudah, sesek. Tapi bukan sesek napas, sesek ilmu. Dan mentok di situ saja. Iya. Orang yang hanya siap menerima itu tapi tidak melepaskan, paru-paru kita aja tidak mengajarkan menerima saja. Menerima tinggal sebentar melepaskan, menerima tinggal sebentar melepaskan. Itu jeda sudah diajarkan. Saat menerima kita hidup, saat melepaskan kita mati. Jeda di antara dua itu keabadian. Makanya kalau ini masuk kepada keabadian, ya harus belajar jeda itu. Bagus yang dikatakan Kang Yudi tadi, betul sekali. Bapak Ibu ya, ketika ada sesuatu stimulus dari luar dan kita mau bereaksi, coba luangkan jeda 1-2 detik saja untuk fokus pada napas. Tarik napas yang dalam, tidak usah pakai hitungan apa-apa, cuma tarik napas saja. Begitu kita menyadari nafas, energi dari emosi, energi dari ego, energi dari sikap yang reaktif itu langsung berkurang secara signifikan, itu dan masuk pada kesadaran. Ya, jadi bagaimana cara mencuri energi dari emosi yang sedang meluap-luap? Perhatikan saya. Kalau ada kesedihan dalam diri kita, jangan dilawan. Biarkan saja. Tapi itu bukan diri kita. Ditonton aja ya? Ditonton saja. Makanya cukup ya, kita langsung bergerak, mengambil jarak dan bilang, saya terima kamu, saya akui dan saya lepaskan. Saya terima kamu, saya akui dan saya lepaskan. Itu langsung energinya itu dirampas oleh sang kesadaran. Jadi Rama sudah kembali sukses mengambil Sinta dari Dasamuka dari Rahwan. Nah, terkadang memang ya di dalam cerita Rama dan Sinta itu kan ada kehadiran Hanoman tuh. Ya. Nah, Hanoman itu ya itulah sang guru sejati yang disebut dengan guru mursid itu. Kadang-kadang kita perlu bantuan pihak lain, orang yang sangat ahli untuk itu. Nah, itulah sang guru. Makanya guru membuat jembatan. Jadi Hanoman itu kan bikin jembatan untuk mengembalikan Sinta pada Rama. Bukan hanya dibantu oleh Hanoman, tapi dibuatkan jembatan ya untuk mengambil ya Sinta yang dikuasai oleh Rahwana itu. Dan ternyata berhasil. Barangkali kalau di Islam Kang Yudi ada yang namanya jembatan Shirathul Mustaqim. Ya. Nah, jembatan Shirathul Mustaqim itu rambut dibelah 7. Makanya siapa yang sudah bisa mengendalikan yang 7? Dia sudah bikin jembatan itu. Coba, jujur ya, pikiran kita ini ribut, kan dari mana? Kan dari yang 7. Dari 2 telinga kita ada informasi diproses, ribut. Betul nggak? Dari 2 mata kita masuk ke pikiran, diolah, ribut. Betul nggak? Riuh lagi. Ya, ada bau-bau atau wangi-wangi apa saja dari hidung masuk ini ribut. Betul nggak? Belum lagi yang dari sini, ini paling banyak. Betul nggak? Iya, ribut di sini. Nah, keributan itu ternyata berasal dari ya panca indera kita. Nah, ketika panca indera ini dicoba untuk dikendalikan,
Makanya kenapa orang tua kita bilang itulah Shirathul Mustaqim. Rambut dibelah 7. Rambut itu kan simbol. Simbol, karena rambut itu yang paling dominan di kepala. Betul nggak? Iya. Bukan rambut dibelah 7 kemudian rambut benar-benar dibagi 7. Kan leluhur kita nyuruh mengendalikan, coba kendalikan yang 7 supaya pikiranmu adem. Nah, tentu saja untuk yang selanjutnya harus belajar. Tetapi di tingkat awal, untuk awam, untuk orang awam, coba sadar aja bahwa sebetulnya keributan dan kebisingan pikiran, sehingga kita tidak mendengarkan suara kebenaran dari kesadaran sang keberadaan, itu kan keributannya berasal dari yang 7 itu yang disebut dengan panca indera. Betul apa tidak? Iya kan? Makanya kenapa kita harus sering-sering pejamkan mata. Kenapa kita disuruh untuk tarik napas dan tahan? Betul nggak? Kan itu sebetulnya latihan-latihan sederhana untuk mindfulness, supaya menyadari sang keberadaan, sehingga kita bisa mengalami experience of being, bukan sekedar being. Pengalaman tentang keberadaan. Di situ pencerahan terjadi sebetulnya. Wow, luar biasa, sudah makin dalam lagi aja. Tepuk tangan dong. Ya, masih ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, para sahabat di studio? Silakan. Ada? Belum? Oke, kalau belum ada, masih ada waktu ya, izin saya coba lanjutkan. Tadi dari saya cukup suka ini ya, memperdalam yang 4 hal tadi, karena itu emang tanda kutip godaan, gangguan yang harus kita selalu jaga. Jadi kita harus hafal banget nih terhadap tanda kutip musuh diri kita. Tapi di satu sisi itu tidak boleh dihilangkan, tidak mungkin dibunuh, tapi harus tanda kutip dikendalikan, diurus, dirawat gitu. Yeah. Dan itu ada batasan. Kita boleh tanda kutip emosi itu pasti ada, tapi ada batasan maksimal yang tanda kutip jangan dilampaui. Nah, untuk 4 hal itu tadi ya, apa sebetulnya batasan-batasan untuk bekal kami semua biar kami bereaksi ya, tapi tidak reaktif gitu. Iya. Nah, itu seperti apa ya? Pikiran juga mungkin ya. Iya, betul sekali ya. Yang seperti ini itu harus rajin berlatih. Rajin berlatih. Dan latihannya itu tidak usah menyengaja harus ikut pelatihan, tidak. Harian saja di rumah. Harian di rumah. Saya kan sering mencontohkan begini. Apa saja yang kita lakukan, coba lakukan dengan kesadaran. Coba beri izin supaya ya kunjungan kita ke saat ini di sini sekarang lebih banyak. Sadari bahwa tubuh sedang hidup di saat ini. Tubuh sedang bernapas di saat ini. Sayang kalau tubuh ditinggalkan oleh kita yang sedang hidup di saat ini, karena pikiran kita berkelana ke masa lalu atau ke masa depan. Latihannya gimana? Coba, latihannya selalu seperti sekarang Bapak Ibu sedang duduk seperti ini. Sadari Bapak Ibu sedang duduk. Sadari kalau pantat kita sedang nempel di bumi. Semua sensasi yang ada di sini, sadari. Mendengar suara kipas, sadari itu suatu kemewahan. Merasakan angin, sadari itu suatu kemewahan. Karena semua rasa-rasa dan sensasi itu suatu saat tidak akan bisa dinikmati lagi oleh kita. Bahkan saat cuci tangan di wastafel, sentuhan air ke tangan kita, dinginnya air ke tangan kita, sadari. Dan satu-satunya untuk sadar, hadir sepenuhnya di situ. Jangan izinkan ketika kita cuci tangan, otak kita sudah di meja makan. Ketika kita sedang makan, otak kita sudah di kantor. Ketika di kantor, otak kita sudah di mana? Itu yang hilang dari kita. Itu yang hilang dari kita adalah the power of now. Kekuatan saat ini. Itu latihan yang paling sederhana. Nah, nanti Bapak Ibu,
Kalau sudah terbiasa dengan latihan yang sederhana itu, selalu hadir di sini saat ini sekarang, maka pengalaman tentang keberadaan yang disebut dengan pencerahan tadi, Ya. kesadaran akan keberadaan dan tinggal lebih lama di rasa kesadaran itu dengan sendirinya akan membentuk kita. Dan batas yang disampaikan oleh Kak Yudi itu nanti akan terbentuk dengan sendirinya dari dalam. Akan terbentuk dengan sendiri dari dalam. Makanya ya emosi tidak usah dibunuh. Kalau kita punya rasa sedih, rasa suka, rasa tidak suka, ya sudah biarkan saja. Tidak usah dikendalikan, tidak usah dibunuh, tapi dikendalikan. Gimana cara mengendalikannya? Saat itu muncul, akui kalau itu ada. Sadari kalau itu ada. Dan ketika kita menyadari kalau itu ada, anehnya ketika kita membuat jarak dengan dia, bahwa itu bukan saya, dan saya adalah yang sedang mengamati itu, apa yang terjadi? Energi dari emosi itu melemah. Nah, saat energi melemah, kesadaran meningkat. Kenapa? Itu hukum kekekalan energi. Oke. Jadi energi itu kekal. Ya, kekal tuh begini, ya. Saya punya energi 1000 joule. 1000 joule, ya. 1000 joule. Jadi kalau saya pakai 300 joule untuk A, ya pasti yang 700 joule buat B dong. Betul nggak? Itu. Ya. Kalau saya pakai buat A itu adalah 200 joule, ya B pasti 800. Kalau pakai A buat A itu 100 joule, ya B-nya 900. Jumlahnya akan tetap 1000. Itu namanya kekal tuh begitu. Dia bisa berpindah energinya, tetapi tetap. Gitu. Nah, dalam diri kita tuh energi tuh kekal, Kang Yudi. Bentuk berbeda-beda. Nah, bentuk berbeda-beda. Jadi sekarang kalau 300 di kesadaran, 700 di emosi, ya emosi akan mengendalikan kesadaran. Nah, sekarang gimana caranya memindahkan yang 700 Dari yang negatif, yang 700 di emosi menjadi 700 di kesadaran. Syukur-syukur kalau semuanya. Jadi 700 di kesadaran, 300 di emosi aja. Gimana caranya? Saat emosi datang, sadari, akui kalau itu ada. Jangan diperangi. Tapi anehnya begitu disadari, diakui, kita sedang membuat jeda tadi. Ya. Kita jadi punya jarak tuh dengan emosi kita. Kalau itu bukan saya gitu. Saya itu adalah langit. Emosi itu adalah awan putih, awan hitam. Saya tidak akan larut pada awan putih dan awan hitam karena saya langit. Saya adalah langit tak ternoda oleh apapun. Ketika kita menjadi pengamat, kita sedang menjadi pengamat, berarti pengamat dengan yang diamati ada jarak. Saat ada jarak, apa yang terjadi? Itu energi yang 700 di emosi itu pindah, Kang Yudi. wow. Nah, saat pindah, setidak-tidaknya di emosi masih ada 300, tapi kan kesadaran sudah punya 700. Nah, si kesadaran mulai mengendalikan. Oke. Ya. Nah, ketika si kesadaran mulai mengendalikan, kita mulai terkontrol tuh. Mulai melemah, kata-kata kita mulai lebih lembut lagi, kata-kata kasar tidak terucap lagi. Ya, kita tidak menyakiti diri kita lagi, tidak menyakiti orang lain lagi. Masuk kepada keadaan stabil lagi. Kesadaran lagi. Masuk pada keadaan yang harmonis lagi. Gitu Kang Yudi. Wow. Sama, ya. Ketika pikiran juga begitu. Ya, baik sedang meditasi, tidak sedang meditasi, ketika pikiran sedang bicara, sudah dengerin aja. Tapi nggak usah dipercaya. Nah, kita itu ketika dia bicara, dipercaya. Ketika dia sedang overthinking, ketika dia sedang self talk, Ya. sedang bicara sendiri nih,
kamu sedang ngelamun, bicara sendiri aja. Kamu percaya, tidak ada jarak antara kamu dengan pikiranmu. Apa yang terjadi? Maka kita akan mengidentikan diri, seolah-olah diri kita adalah pikiran itu. Sudah, semua yang dibicarakan pikiran karena dipercaya, itu akan menjadi kenyataan. Ya. Tetapi apakah boleh kita mencipta di pikiran? Boleh, karena pikiran itu kreator kehidupan. Tapi kapan pikiran itu boleh diizinkan untuk berkreasi? Ketika dia sedang diberi cinta oleh kita. Cinta yang dimaksud adalah kekuatan positif. Ketika dia sedang mencipta dengan kekuatan positif, maka akan menghasilkan karya. Dan itu yang kita ingin. Makanya tidak boleh kita membunuh pikiran, tapi mengendalikannya. Ya. Nah, ketika kita mengendalikannya, semua yang terkendali kan jadi harmoni. Paham ya? Nah, jadi ini harus latihan Bapak Ibu. Latihan. Jadi latihan yang paling sederhana ya, lakukan hal kecil yang dilakukan terus-menerus setiap hari dengan kehadiran. Penuh kesadaran. Jadi kalau sedang bicara nih kayak saya, Kang Yudi, saya dari tadi tidak mau terpancing. Saya menyadari kalau saya sedang bicara. Saya menyadari kalau saya sedang berpikir. Tetapi yang mengendalikan saya di belakang itu kan mengontrol. Jangan sampai saya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Tidak pantas. Jangan sampai saya mengeluarkan kata-kata yang menyakiti pendengar. Jangan sampai saya mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan perpecahan. Karena apa? Si kesadaran murni, dia itu tidak mungkin mengeluarkan kata-kata yang bukan cinta. Si kesadaran murni ini pasti akan selalu ngasih input yang wujudnya adalah kekuatan positif, yang namanya cinta. Nah, kalau kita merujuk pada kesadaran murni kita, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada nggak manusia yang menderita kalau dia sudah mengikuti kesadaran murni? Tidak ada. Ada nggak manusia yang miskin kalau sudah mengikuti kesadaran murni? Tidak ada. Ada nggak manusia yang bodoh kalau sudah mengikuti kesadaran murni? Tidak ada. Karena kesadaran murni itu adalah sumber cinta, disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi makanya kalau Allah mengatakan semua yang buruk berasal dari hasil tanganmu, tapi semua yang baik dariku. Ini harus dipahami juga. Ya. Karena selama ini kan kita, wah kok Allah begitu ya? Nggak fair. Nggak fair, betul nggak? Padahal hidup itu ada yang baik, ada yang buruk kan gitu. Yang baiknya diaku sama Allah, yang buruknya Kita. diserahkan kepada kita, ditemlehkeun lah bahasa Inggrisnya mah, ya. Tetapi tidak begitu. Karena memang kita bisa buktikan sekarang. Contoh, ya. Ya. Halaman kita kotor. Ya. Singkirkan aja kotornya, sisanya bersih. Jadi sebenarnya bersih itu ciptaan kita atau ciptaan semesta? Ciptaan semesta. Cuman bersihnya tertutup oleh kotoran. Saat kotorannya disingkirkan, bersih ada kan? Ya. Jadi bersih itu sekarang ada di mana-mana Bapak Ibu. Sudah disediakan semesta. Cuman sedang tertutup oleh kotoran. Singkirkan aja kotorannya, bersih ada. Makanya tidak ada orang yang menciptakan bersih. Karena bersih itu buatan semesta. Disediakan oleh semesta. Clear sampai sini? Oke, sekarang saya mau nanya. Apakah bahagia disediakan semesta? Disediakan. Ada nggak sekarang bahagia sekarang? Ada nggak bahagia pada semua orang? Lah, kenapa banyak orang yang tidak bahagia? Sedang tertutup oleh penghalang yang menyebabkan kebahagiaan tidak kelihatan lagi. Karena dia sedang berfokus pada penghalang itu. Singkirkan yang menghalangi kebahagiaan itu, kamu akan bahagia. Keren. Jadi kalau kita kembali pada ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kata Allah, kamu tuh berasal dariku dan segera kamu pulang kepadaku. Ih, indah sekali. Ya. Jadi kamu tuh kata Allah asalnya bersih. Singkirkan semua yang menghalangi itu, kamu akan melihat kamu bersih. Bersih nggak usah kamu cari, karena sudah disediakan.
Nah, sang keberadaan ini tidak menyediakan penyakit, tidak menyediakan penderitaan. Tapi kalau ada orang yang meyakini bahwa penderitaan dan penyakit itu dari dia, ya sudah, gak sembuh-sembuh. Gak sembuh-sembuh. Karena dia meyakini kalau sakit itu dari dia. Padahal di Quran dikatakan, fa iza maridtu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan. Sakitnya dari aku, tapi sembuhkan dari dia. Paham nggak maksud saya? Ya. Nah, kalau semua manusia, Kang Yudi, tahu rahasia ini, tahu rahasia sang keberadaan, sang kehadiran ini, tahu rahasia alhamdulillahi Rabbil alamin, tahu ini, tidak ada orang yang menderita. Jadi kenapa ya orang-orang bijak itu kemudian berteriak-teriak di mimbar? Bukan karena dia ingin dipandang oleh orang lain dia bijak, bukan ini dipandang oleh orang lain kalau dia banyak ilmu, tidak. Dia ingin membagikan rahasia ini kepada orang lain yang sudah dia rasakan. Orang sadar naik gunung bukan ingin lihat dunia, tapi dia ingin melihat dunia. Kan ada orang naik gunung ingin dilihat dunia, bawa bendera, nyampe di puncak. Ya. Kayaknya Kang Yudi dulu gitu ya. Iya, Ya. sekian MDPL Ya. itu kebanggaan ya. Pasang bendera. Ya. Sekian MDPL lagi pasang bendera. Yes. Diberitakan di medsos kalau saya sudah menundukkan gunung kan gitu. Yes. Ya. Biasa anak muda Saya ya. curiga jangan-jangan dia naik gunung ingin lihat dunia. Ya. Tapi orang bijak naik gunung ingin melihat dunia. Ingin melihat dari ketinggian. Ya. Ingin melihat sesuatu ruang yang kosongnya lebih banyak. Karena ternyata itu lebih indah. Ya sama. Bapak Ibu belajar kitab suci. Ingin dilihat orang atau ingin merasakan penderitaan orang? Kan lain niatnya kan? Betul nggak? Iya, sangat berbeda. Ada orang jadi pejabat, ingin dilihat rakyat atau ingin melihat rakyat? Beda kan? Yang ingin dilihat rakyat, coba lihat, merasa paling penting. Betul nggak? Ya. Tidak siap turun. Ya kan? Selalu ingin berada di posisi itu. Ya toh? Nah, yang mengendalikan udah pasti itu bukan kesadaran, itu pasti ego. Tidak siap dikritik. Ya? Gitu. Tapi kalau mereka yang ingin melihat rakyat, beda. Dia setiap hari mengunjungi rakyat. Siapapun itu. Ya. Tidak dipilih-pilih. Ya. Mau pendukungnya nggak pendukungnya ya dia sudah jadi rakyatnya kan gitu. Betul. Kan tidak ada gubernur partai anu, nggak ada. Yang ada gubernur provinsi A, Ya. gubernur provinsi B, kan gitu. Betul. Dia tuh kan jadi gubernur satu provinsi, betul nggak? Bukan gubernur untuk pendukungnya. Udah nggak ada lagi. Nah kalau yang udah selesai, yang belum selesai biasa. Nah itu ego ya. Tetapi kalau dikendalikan oleh ego, perhatikan, pasti dampaknya akan selalu buruk. Bisa ya? Bisa. Ini latihan-latihannya sudah saya berikan nih. Jadi latihannya dari hal kecil aja. Gimana? Sudah, kalau makan jangan pegang HP. Kalau makan, ya makan aja. Dan kalau makan jangan ngobrol. Ini saya ingatkan berkali-kali ya. Karena banyak ketika sedang makan nyamperin saya, mohon izin ya sambil makan boleh ngobrol. Duh. Ya. Kan kita kalau makan ngobrol, kan mulut kita sedang menikmati makanan. Izinkan mulut sedang merasakan semua rasa-rasa yang dari hasil karya semesta ini, supaya kita bisa sampai di keberadaan. Bapak Ibu, makan saja kalau dengan kesadaran, kita pulang loh. Ya. Pulang di kesadaran. Nangis pasti. Ketika kita mau menelan makanan, kok hebat ya.
tubuh ini otomatis bisa menelan. Betul nggak? Ada orang di mana menelan aja susah, itu bisa meninggal beberapa hari karena saraf menelannya tidak hidup. Nah, kita tidak pernah menyadari betapa mengagumkannya tubuh ini. Tanpa diperintah bisa melakukan semuanya. Kita memasukkan makanan ke dalam lambung kita, diproses, mana buat darah, mana buat tulang, mana buat jantung. Coba Bapak Ibu, ada yang pernah sakit nggak? Kemudian minum obat, betul nggak? Kok obat itu tahu dia buat bisul? Ya. Nggak salah alamat. Nggak salah alamat, dianterin ke bisulnya, betul nggak? Apa Bapak Ibu kemudian susah payah gitu ya, habis minum obat terus dipencerong gitu, ya nepi tuh kanu bisul sampai bisulnya kering. Coba, cerdas bukan tubuh ini? Tapi berapa banyak orang yang mengagumi kedahsyatan tubuh ini? Kenapa? Karena saat dia datang dimanapun dia tidak hadir. Dia memandang tapi tidak melihat. Dia mendengar tetapi tidak menyimak. Buat apa kalian pergi ke gunung berkali-kali, pergi ke laut, ke pantai berkali-kali? Udah capek-capek jauh ke Pangandaran, perjalanan 5 jam. Sampai di situ cuman laut. Gitu aja. Langsung makan nasi timbel, kan gitu. Ya. Sampai kenyang. Kebanyakan makan jengkol, ngagoler. Betul nggak? Balik ditanya, sudah dari laut dapat apa? Nggak dapat inspirasi apa-apa. Padahal judulnya rekreasi. Rekreasi, kreasi dari creation. Creation itu kan mencipta. Recreation itu artinya mencipta ulang. Ya. Harusnya kalian pulang dari gunung, pulang dari laut. Ada penciptaan ulang dalam diri. Ada sesuatu yang baru dalam diri. Karena tidak disadari, nggak ada apa-apa. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Iya, coba. Padahal healing ya. Istilahnya Judulnya healing ya. ya. Heal kan berarti kan? Ya, healing, ya relaksasi. Betul. Tambah tegang malah. Betul nggak? Iya. Iya, karena apa? Karena pergi dengan ego. Begitu macet, marah-marah. Betul nggak? Iya. Tidak bisa menikmati. Macet marah-marah. Karena apa? Karena saat macet, tubuhnya ada di situ, tapi pikirannya sudah di Pangandaran. Betul nggak? Tapi kalau pikirannya hadir juga di situ, menikmati, ya sudah. Setel aja musik yang enak, mau joget-joget, betul nggak? Ya nggak usah mikir Pangandaran, pikirin aja sepenuhnya ketika sedang ada di mobil itu. Sudah damai, hadir sepenuhnya. Nah, mulailah dari latihan yang kecil-kecil seperti itu. Saya juga bisa punya kesadaran seperti sekarang ini nih, bukan sesuatu yang di simsalabim, tidak Bapak Ibu. Proses melatihnya pelan-pelan, karena dalam spiritual tidak ada revolusi. Di spiritual itu harus ada evolusi. Semua prosesnya bersifat evolutif. Makanya kuncinya dalam spiritual, tidak usah bergerak cepat. Yang penting bergerak maju. Gitu, ya. Tidak usah menjadi yang terbaik, tetapi menjadi versi terbaik saja dari dirimu sendiri. Spiritual kan begitu. Siapa yang mencari, siapa yang mengejar, malah dia tidak akan sampai. Tapi siapa yang berhenti mengejar, malah dia sampai. Itu spiritual. Spiritual itu kelihatan seperti paradoks. Ya. Kita cari rezeki, jamnya istirahat, istirahat. Jamnya ngasuh anak, ngasuh anak. Jamnya ngantar cucu aja. Jangan sok sibuk. Tetapi cukup. Mereka yang terus mengejar uang, cucu minta diantar, oh kakek sibuk nah. Anak minta makan di restoran, gak bisa, sibuk. Ingat ya, saya kasih tahu, orang sibuk tuh gak sukses. Ini yang saya ngasih pengumuman aja sama yang suka sok sibuk, bukan suka, wah saya sibuk. Kalau orang yang cerita sibuk itu udah jelas gak sukses itu. Ciri orang sukses tuh gak sibuk, tapi cukup. Kenapa? Jeda. Ya. Ada jeda.
Belajar bertindak tanpa memaksa. Boleh punya mimpi? Boleh. Boleh punya target? Boleh. Ya, boleh punya cita-cita? Boleh. Tetapi tidak melekatkan diri pada target, pada hasil, pada pencapaian. Tidak. Dia hanya bertindak tanpa memaksa. Itulah karma yoga. Itulah Islam sebetulnya. Islam itu bertindak tanpa memaksa. Makanya tidak ada paksaan kan dalam agama? Ya. Nggak ada paksaan, la ikraha fiddin. Nggak ada paksaan. Karena agama itu urusan kesadaran. Dan kesadaran itu urusan pribadi. Kesadaran itu seperti memecahkan telur dari dalam. Pasti akan jadi anak ayam kan? Kalau memecahkan telur dari luar kan pasti cuma jadi dadar telur. Betul nggak? Umurnya pendek. Ya, sebentar mengenyangkan perut, sebentar juga terab. Betul nggak? Iya, setelah itu ngantuk. Luar biasa ya kalau kita kupas. Jadi kembali lagi pada topik kita, ya. Menemukan pusat kendali dalam diri. Jadi kompetensi yang dibangun oleh saya adalah bagaimana Bapak Ibu dengan proses yang lambat tetapi maju, suatu saat bisa menemukan pusat kendali itu di dalam diri. Dan ketika pusat kendalinya benar-benar sudah hidup, dia akan bisa mengendalikan semuanya. Bukan membunuh, bukan mematikan, tetapi mengendalikan. Semua yang terkendali pasti aman. Semua yang terkendali pasti bagus. Lihat listrik ini. Kenapa nyalanya sekarang bisa kita nikmati? Terkendali. Tegangan listriknya 220 volt. Ya, tertulis di bohlam itu 60 watt. Apa artinya 60 watt? 60 watt itu adalah 60 joule per detik. Artinya lampu ini akan terang normal seperti sekarang kalau energi yang diberikan pada dia 60 joule per detik. Itu disebut dengan 60 watt. Tegangannya harus 220 volt. Tapi kalau tidak terkendali tegangannya, tiba-tiba ada tegangan 400 volt, mati. Ya. Mati. Ya. Apalagi ada konsleting. Ya. Ada arus pendek. Terjadi kebakaran. Ada listrik tapi tidak terkendali, malah jadi kebakaran. Ada listrik terkendali, jadi kipas angin, jadi lampu, jadi suara saya bisa dikeraskan, suara Kang Yudi bisa dikeraskan. Semua yang terkendali menimbulkan harmonisasi. Semua yang tidak terkendali pasti menimbulkan kehancuran. Jadi sekarang ngerti nggak Bapak Ibu? Kenapa banyak kehancuran dalam hidup Bapak Ibu? Tidak terkendali. Jawabannya apa? Karena tidak terkendali. Kenapa tidak terkendali? Jawaban berikutnya apa? Karena pusat kendali lumpuh. Betul? Ya. Kenapa pusat kendali lumpuh? Karena tidak diurus. Boro-boro diurus ya, dikenali pun tidak kayaknya. Dan kenapa pusat kendali lumpuh? Karena dilumpuhkan oleh yang tidak terkendali. Makanya perhatikan saya. Kan saya sudah bilang, sekalipun pusat kendali itu sudah ditemukan. Awas. Tidak semua hal dalam hidup bisa dikendalikan. Masih ada tugas baru lagi. Tugas lanjutan. Mana yang bisa kamu kendalikan dengan pusat kendali itu, mana yang tidak bisa kamu kendalikan. Yang tidak bisa dikendalikan, lepas. Jangan dikontrol. Mencoba mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan, sekalipun pusat kendalinya sudah ditemukan, maka kalian tidak akan pernah bisa mengendalikan yang tidak bisa kalian kendalikan. Nah sekarang, begitu kita sudah menemukan pusat kendali diri dalam diri, tugas berikutnya adalah memilah mana yang bisa dikendalikan, mana yang tidak bisa dikendalikan. Ternyata yang bisa dikendalikan dalam diri kita cuma 3. Pikiran kita bisa dikendalikan, Ya. perasaan kita, dan sikap kita.
Kan ada hubungan erat dengan yang 4 tadi. Ya, betul. Bayangkan sekarang. Pusat kendali belum ditemukan. Ya. Baik yang bisa dikendalikan, apalagi yang tidak bisa dikendalikan, semakin tak terkendali. Ya. Betul nggak? Yang sudah menemukan pusat kendalinya saja belum tentu bisa mengendalikan semuanya. Hanya dibatasi untuk mengendalikan yang bisa dia kendalikan. Bayangkan. Tetapi ada keajaiban di semesta. Begitu kita menemukan pusat kendali dalam diri dan mencoba mengendalikan yang bisa kita kendalikan, yang tidak bisa dikendalikan jadi terkendali. Ya. Itu hadiah dari semesta luar biasa. Ini paradoks. Berbeda dengan kebanyakan orang berpikir. Ini hanya bisa diselami oleh mereka yang mau menyadari keberadaan. Ternyata keberadaan itu ya tak terjelaskan. Walaupun saya sebut keberadaan, bukan berarti sebutan saya menurunkan derajat dari keberadaan itu sendiri. Saking tidak ada sebutannya, saya sebut aja keberadaan. Saking tidak ada sebutannya, di Quran disebut Robbil Alamin. Maaf Bapak Ibu, saya dulu pernah bertanya di pesantren, apa bedanya Allah dengan Rob? Karena di Quran kan kadang-kadang ada Rob, ada Allah. Ya. Betul nggak? Betul. Ada Tuhan, ada ilah. ada ilah. Saya nanya sederhana aja, apa bedanya Allah dengan Rob? Sederhana pertanyaan. Diusir malah saya. Dianggap pembangkang. Padahal pertanyaan itu datang dari kejujuran diri kan. Gitu. Gimana? Setelah saya jelaskan sejelas ini atau biasanya gini. Kalau mahasiswa saya selalu bilang, kalau Pak Saiful ngajar terlalu jelas katanya malah jadi tidak jelas. Gitu. Ini terlalu jelas makin tidak jelas atau makin jelas? Oke. Tetapi bukan itu saja maksud saya. Setelah Bapak Ibu tahu kejelasannya, oh ternyata harusnya ya kalau saya tahu bahwa sang keberadaan itu sumber cinta, sumber cahaya, sumber keberkahan, kan harusnya tidak ada yang sebaliknya. Berarti yang sebaliknya itu murni karena ketiadaan dari keberadaan itu. Bukan keberadaannya tidak ada, karena dia tidak mungkin menghilang. Tetapi dia ada, cuman keberadaannya tidak disadari. Makanya menyadari keberadaan dan tinggal sepenuhnya dirasa berkesadaran di keberadaan itu, itulah pencerahan. Gitu Kang Yudi. Wow, terima kasih sekali Ayah. Utuh sistematis penjelasannya dari Ayah, dijelaskan dari apa sih yang disebut kendali dalam diri, kemudian bagaimana cara mengaktifasinya, kemudian apa saja yang harus dikendalikan, hal-hal apa yang mengganggu proses pengendalian itu, semuanya terpaparkan dengan sangat clear Ayah. Terima kasih sekali. Nah Ayah Bunda sekalian, tidak terasa ini kita diskusi kajian dari Ayah sudah hampir 2 jam. Ada informasi nih sedikit bahwa kajian ngariksa ini rencananya akan ada lagi setiap 2 minggu. Jadi nanti 2 minggu ke depan di hari Senin insya Allah kita akan adakan. Dan juga informasi tambahannya tanggal 1 dan tanggal 2 selama 2 hari kita akan adakan lagi satu sesi yang keren juga ya, namanya sesi hidup yang menakjubkan dengan judul yang khusus ini, judul yang banyak sekali yang meminta Ayah ini, yaitu menjadi super magnet agar dirindukan uang. Jadi di sini kita harus hati-hati, bukan berarti kita tanda kutip materialistis, tapi segala sesuatu membutuhkan uang, tapi dalam urusan mencapai uang atau mendapatkan uang, kita harus dalam koridor-koridor yang bijaksana ya. Mungkin itu nanti yang akan Ayah Guru jelaskan kepada kita. Jadi itulah
kajian ngariksa pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, Ayahanda mohon ada satu quotes, dua quotes untuk kami semua. Baik, terima kasih banyak Kang Yudi. Banyak manusia yang mengalami kegagalan untuk membangun hubungan. Baik hubungan dengan dirinya, hubungan dengan sesama, hubungan dengan alam, dan hubungan dengan keberadaan itu. Kenapa? Karena dia tidak mau berusaha untuk mengenal siapa dirinya. Jadi sepanjang kita tidak mengenal siapa diri kita, sejatinya diri kita, asal muasal diri kita, sepanjang itu kita akan selalu mengalami hambatan dalam hubungan. Hambatan pertama, dengan diri sendiri saja kita tidak bisa berhubungan. Hablum minan nafs kita gagal. Yang kedua, hablum minan nas, itu pasti. Karena semua orang yang gagal membangun hubungan dengan manusia, itu karena dia gagal membangun hubungan dengan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, dia akan gagal juga membangun hubungan dengan alam. Dan siapapun yang sudah gagal membangun hubungan dengan alam, mohon maaf, alam tidak lagi merawat dia. Padahal dia butuh alam. Semua makanan dari alam, semua kebutuhan hidup dari alam. Tapi alam pun sudah enggan merawat dia, karena dia tidak punya hubungan dengan alam. Dan lebih parah lagi, ketika kita sudah tidak punya hubungan dengan keberadaan, mau pulang kemana kita? Satu kuncinya, kenali jati diri kita. Maka kita akan bisa membuka semua rahasia semesta, termasuk juga rahasia hubungan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ayah. Saya juga izin mau menambahkan satu quotes untuk pribadi saya dan buat dibagikan ayah bunda sekalian. Quotesnya diambil dari ayah juga. Sadarlah, hadirlah di sini saat ini sekarang. Karena itulah bagian yang terbaik dari kita mensyukuri akan kehadiran semesta, kehadiran sang keberadaan yang menjelma menjadi realita dan peristiwa. Nikmati itu semua. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.